Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini adalah pertemuan kita ketiga ya. Pertemuan kita ketiga. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengantar sistem operasi. Nah, minggu ketiga ini, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang struktur dari sistem operasi gitu ya. Struktur dari sistem operasi. Nah, materi kemarin itu ada kalian dengarkan itu, ada kalian simak ya. Karena kalau saya perhatikan kita ada 100 lebih yang saya ajarkan ya mahasiswanya. Tapi yang cuma berapa? 60 apa 50 gitu ya. Nggak sampai 100. Banyak yang belum lihat atau bagaimana? Ya, tolong disimak ya. Nanti takutnya nggak ngerti kaliannya. Ya. Nah, kita lanjut struktur sistem operasi. Ini adalah pertemuan ketiga. Nah, ini apa sih struktur dari sistem operasi itu ngapain sih Pak gitu loh. Nah, kita pahami di sini ya. Ingat kembali di sini bahwa sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berperan sebagai perantara antara user dan hardware ya. Ibaratnya kita sebut kemarin adalah sebagai software induknya. Tanpa adanya sistem operasi tidak mungkin ini akan bisa kita lakukan ya. Dia sebagai penjembatannya ya. Ini penjembatannya nih antara hardware dengan program aplikasi, antara hardware dengan usernya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat seperti ini, ya kan? Ada hardware-nya, ada sistem operasinya, barulah sekumpulan dari aplikasinya. Tanpa ada sistem operasi, tidak mungkin aplikasi bisa kita jalankan. Tanpa adanya program aplikasi juga bingung. Ini komputer, ini laptop pasti akan ditaruh di meja doang ya, sebagai pajangan doang ya. Kenapa nggak ada aplikasi yang kita gunakan apa gitu ya. Nah, kalian cuma mandang OS doang buat apa gitu ya. Nah, tanpa adanya hardware, tambah parah lagi ya, kalian mau ngapain ya. Jangan berangan-angan ya, lagi halu itu namanya, seperti itu. Nah, jadi tiga kaitan ini tidak akan lepas gitu loh. Hilang satu itu tidak akan mungkin terjadi yang namanya bisa kita gunakan ya. Hilang dua apalagi, nggak ada sama sekali ya jangan harap gitu ya. Nah, seperti itu, makanya dia disebut dengan sistem. Kembalikan lagi, sistem itu apa? Sekumpulan elemen-elemen yang saling terhubung. Nah, ini kan mereka saling terhubung nih untuk mencapai satu tujuannya. Agar apa tujuannya? Agar bisa digunakan kita sebagai usernya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut tujuan dari sistem operasi ya. Yang pertama, dia dapat mengelola hardware secara efisien ya. Jadi dengan kita instalkan sistem operasi yang ada di laptop kita, di komputer kita, itu dia dapat mengelola hardware atau seperangkat, bukan seperangkat alat sholat ya. Maksudnya ada perangkat yang ada di dalam komputer kita gitu, laptop kita. Dia yang akan mengelola bagaimana cara kerjanya secara efisien dan efektif gitu loh. Nah, yang kedua, memudahkan user atau programmernya mengeksekusi program dan menyelesaikan masalah. Nah, di mana dia bisa mengeksekusi program, bagaimana dia bisa membuat program. Nah, contoh kita nih, kita anak TI ya kan, anak SI, anak ilmu komputer yang misalnya basicnya itu adalah pengkodingan, programmer. Bagaimana cara kalian bisa ngoding? Bagaimana cara kalian bisa mengeksekusi sebuah program yang kalian buat? Kalau tidak ada wadahnya tadi, yaitu adanya sistem operasinya, baru kalian bisa ngoding, baru kalian bisa eksekusi, baru kalian bisa menemukan masalahnya apa. Nah, seperti itu kira-kira ya. Bagaimana kalau program ini taunya dia error itu dari mana? Taunya dia itu di debugnya itu dari mana? Gitu loh. Nah, seperti itu. Yang ketiga, memudahkan pengguna sistem komputer dalam mengembangkan pengujian, menambahkan fungsi sistem tanpa mengganggu service yang sudah ada. Nah, ini maksudnya apa, teman-teman? Nah, ini maksudnya adalah OS itu udah kita tahu ya, seperti apa OS kalau kita instalkan seperti apa. Ya enggak?
Dia sudah ada servisnya, dia sudah ada utilitiesnya. Hanya saja program-program yang kita butuhkan mungkin belum ada, yang belum terinstalkan. Contohnya Office, contohnya browser, contohnya aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Nah, ini maksudnya memudahkan penggunaan sistem ini. Kita dapat bisa menambahkan tanpa harus mengganggu service-servicenya gitu loh. Kalau kita tambahkan ya tambahkan aja Office, install aja gitu loh. Mau tambahkan browser ya tambah aja. Nah, kan seperti itu intinya. Nah, seperti inilah tujuan dari sistem operasi, mengelola hardware. Nah, dia mengelola hardware juga dia gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi, fungsi dari sistem operasi. Fungsi yang pertama, bukan ini ya, ini judulnya adalah yang pertama, mengalokasikan sumber daya. Jadi sistem operasi dapat mengalokasikan sumber daya. Nah, contohnya apa? Contohnya dia bisa mengatur dan mengelola sumber daya. Yang kedua, menentukan proses-proses yang mengalami konflik untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan adil, ya. Ini contohnya di mana ini bisa kita temukan nih contohnya. Contohnya dia bisa mengalokasikan sumber daya, mengatur mengelola sumber daya. Contohnya ini nih. Kalau kalian menggunakan aplikasi yang berat ya, ini berat nih. Ini misalnya berat nih, ya enggak? Ya ini deh game aja deh ya, game aja. Game itu kan berat ya, otomatis kalau kita main game pasti berat. Otomatis kinerja prosesor kita itu semakin cepat gitu loh. Yang ujung-ujungnya kalau dipaksa cepat dia akan cepat panas. Nah, kerasa nggak sama kalian bahwa itu laptop kalian ujung-ujungnya fan-nya akan lebih agak keras putarnya, agak kuat putarnya, ya enggak? Dia tahu nih, prosesor udah panas nih, akhirnya kipas fan-nya itu, fan di dalam laptopnya kita itu, dia akan berputar lebih kuat, ya enggak? Pernah kan seperti itu ngalami? Nah, seperti itulah fungsi sistem operasi, dia bisa mengalokasikan sumber daya. Kapan dibutuhkan di situ dia bekerja. Nah, seperti itu. Di saat prosesor udah panas, kalau misalnya ini fan-nya nggak berjalan, otomatis ini semakin panas dia semakin overheat, pasti akan mati total aja tuh laptop, ya enggak? Nah, tapi disinilah dia bisa mengendalikan sumber daya. Di saat dia sudah panas, batas panasnya segini misalnya, nah itu akan bekerja lebih kuat fan-nya. Makanya dia akan keluar angin di laptop itu akan bunyi mendengung seperti itu ya. Dia karena apa? Karena programnya yang lagi dikerjakan itu berat gitu loh. Sehingga hardware yang bekerja di dalam lebih ekstra. Nah, sehingga fan itu lebih kuat putarannya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, disitulah dia mengalokasikan sumber daya. Menentukan proses-proses yang mengalami konflik. Ya, konflik. Konflik ini seperti apa? Misalnya kita instalkan aplikasi yang tidak support, software yang tidak support di bit 64. Pasti dia ngasih tahu, ya enggak? Dia kasih tahu nih, maaf ini yang anggap aja lah seperti ini, softwarenya tidak kompatibel karena yang OS yang kita gunakan 64 bit misalnya. Nah, dia menginformasikan seperti itu, gitu loh. Jadi dia juga proses-proses yang mengalami konflik itu diinfokannya, dikasih. Kemudian dia tahu bagaimana caranya gitu loh, menginfokannya ke kita gitu. Nah, seperti itu kira-kira proses konflik. Nah, contohnya ada kan di sistem operasi juga ada tuh program-program yang kita jalani terkadang not responding gitu ya. Not responding itu bukan berarti OS kita itu error gitu ya. Bukan error dia. Tapi dia lagi mengerjakan debug-debug yang ada di dalamnya gitu loh. Mencek, menganalisa, mencari proses konflik-konflik itu gitu loh. Proses not responding bukan berarti dia error gitu loh. Tapi kita disuruh tunggu dulu sebentar, dia lagi proses nih, ada yang error di dalam, ada yang tabrakan di dalam nih datanya, entah apanya itu yang konflik, entah apanya. Nah, dia lagi ngerjakan itu gitu loh. Tetapi pada umumnya kita sebagai user, kalau ada not responding, ujung-ujungnya kalian close aja dulu kan, kalian nggak sabar gitu. Jadinya ya udah biarin aja, close aja ya lah, udah error deh udah error, close lagi ya. Sebenarnya dia bukan error, tapi dia lagi mengerjakan konflik yang ada gitu loh. Ada data yang bertabrakan nih, ada proses atau program atau perintah instruksi yang lagi bertabrakan di dalamnya, di balik itu gitu. Nah, tapi kan kita kadang ya kita biasa nggak sabaran ya, jadinya kita close. Nah, itu juga nggak mau ya, close juga malah
muternya ujung-ujungnya kalian ambil text manager ya, baru kalian entaxkan aja lagi dia ya programnya seperti itu. Nah sebenarnya dia bukan error teman-teman, tetapi dia lagi mengerjakan konflik yang ada di balik itu, net responding tersebut. Nah yang kedua, yang tadi adalah mengalokasikan sumber daya, yang kedua adalah program pengendali. Sistem operasi juga bisa dapat mengendalikan eksekusi program untuk mencegah kesalahan penggunaan. Ya, contohnya tadi ya kita bikin program-program, taunya debug-debugnya tuh taunya dari mana tuh? Ya kalau dia error apa enggaknya itu. Ya enggak. Bikin ini error lah. Siapa yang ngasih tahu error itu kalau enggak aplikasi ini, kalau enggak dari softwarenya, kalau enggak dari sistem operasinya? Karena nggak mungkin dibalik di dalam komputer itu ada manusia lagi ya enggak. Nah dari mana dia tahu bahwa ini debug, bagaimana ini program ini bahwa dia tahu bahwa ini jalan nih programnya. Nah dari mana dia tahu? Nah makanya dia disebut dengan program pengendali sistem operasi ini. Nah sederhananya seperti ini program pengendali. Kalau misalnya kalian menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 itu adalah Windows yang paling yang ada antivirus bawaannya ya, Windows Defender-nya. Windows 8 udah ada belum? Saya lupa ya Windows 8. Kayaknya Windows 10 karena saya nyoba waktu itu di Windows 10 ya, ada Windows Defender. Windows yang bawaannya langsung dari Windows 10, antivirus ya, bukan Windows. Antivirus yang bawaan dari Windows 10. Kalau kalian sudah menggunakan Windows 10 dan aktif Windows Defender-nya itu udah bagus teman-teman ya. Kalian nggak perlu lagi harus instalkan antivirus lain gitu ya. Instalkan Kaspersky ya, instalkan AVG ya kan, Norton ya, Avira ya, sebangsanya antivirus gitu ya. Kalian instalkan semua. Nggak perlu teman-teman ya. Di Windows 10 karena ada Windows Defender itu udah cukup. Bahkan itu jauh lebih bagus sebenarnya dibanding aplikasi antivirus lainnya. Apa bagusnya Pak? Dia nggak perlu berbayar ya, nggak sama dengan antivirus luar negeri ini tadi, Kaspersky, Avast, yang kalian gunakan AVG. Ujung-ujungnya setiap sebulan sekali harus minta update atau kalau nggak harus bayar gitu ya. Akhirnya aktifnya cuma sebulan doang gitu. Nah cukup kalian pakai Windows Defender. Nah ini apa yang kerasa di program pengendali ini nih di sistem operasi. Kerasa jika laptop kalian itu masuk virus ya, masuk virus senyap gitu ya, diam-diam nggak bilang-bilang, itu langsung kerasa sama laptop sendiri bahwa ada sesuatu yang ganjal di dalam sistem. Tolong restart laptop kalian dulu. Ya nggak pernah nggak ketemu yang kayak gitu di laptop kalian yang Windows 10? Pernah nggak? Nah itu dia menandakan bahwa ada yang terjadi sesuatu di dalamnya. Dan tolong restart dulu laptopnya gitu loh. Karena kalau dilanjutkan terus ini akan menjadi masalah. Bisa jadi sistemnya kalian dirusak di dalamnya. Tapi dengan adanya kode apa namanya itu, ada rambu-rambu notifikasi dari awal, ada yang aneh nih, tolong di restart dulu laptopnya, restart aja. Nah inilah yang disebut dengan program pengendali. Dia bisa mengendalikan, dia bisa mencegah apa yang akan terjadi di laptop kita gitu loh. Nah itu karena kalau itu yang ketemu saya yang itu di Windows 10 ya, yang kayak gitu. Windows 7 nggak ketemu saya. Windows 8 saya pakai sebentar ya, jadi nggak terlalu banyak tahu saya tentang Windows 8 ini. Nah di Windows 10 ada yang seperti itu. Nah itulah bagusnya Windows 10 tadi. Kalian nggak perlu sebanyak instalasi software-software antivirus lain. Kalau saya nyarankan cukup kalian menggunakan Windows Defender-nya aja, bawaan dari Windows 10. Nggak perlu install antivirus lain ya. Karena percuma juga kalian install kalau nggak ngerti cara gunanya, ya percuma. Ngapain kalian install 3, 5 gitu ya. Karena nggak bagus, bukan berarti kalian install semua antivirus, laptop kalian akan sebagian aman, semakin bagus, semakin kuat ke security-nya. Enggak ya. Semakin bermasalah yang ada. Ya. Nggak ada semakin banyak antivirus, semakin bagus laptop. Nggak ada. Yang saya bilang semakin banyak antivirus yang kalian install, semakin amburadul lah laptop kalian itu. Nah itu yang dari saya ya. Coba aja kalau nggak percaya. Karena dari Avira, apapun yang kalian instalkan, kalau kalian pakai aplikasi Avira ya, antivirusnya, apapun yang kalian instalkan, yang berbasis yang belakangnya ekstensinya adalah EXE, ya enggak? Kan kalau setup yang mungkin kita install kan pasti EXE belakangnya tuh. Ya kan ekstensinya. Dia nggak virus. Seperti itu kira-kira. Ya, ya nggak aja tuh virus. Kata Avira, oh ini nggak virus. Kata VG nggak virus. Kata Avira virus. Ya udah bentrok ya kan.
Kata Norton, bukan ininya antivirus, yang ini antivirus. Waduh, bingung kan? Akhirnya dirusaklah sistem kalian sama antivirus sendiri. Yang awalnya antivirus untuk mengamankan komputer kalian, sistem kalian, taunya menghancurkan sistem kalian sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada orang yang menggunakan antivirus banyak-banyak gitu ya. Karena kalau misalnya orang awam komputer, dia pasti mengikir seperti itu. Berarti kalau misalnya makin banyak antivirus yang kita pasang, berarti semakin aman lah sistem laptop kita. Nah, itu salah. Itu persepsi yang salah. Ya. Nah, kalian juga seperti itu. Kalian harus paham penerapan antivirus ini. Nah, karena saya lama menggunakan Windows 10, saya kerasa bahwa Windows Defender ini, wah bagus ternyata Windows bawaan dari Windows 10 ini. Bagus ternyata dia. Dia lebih efektif, dia menjaga sistem kita dari virus-virus luar. Kalau dia terasa masuk pas kalian buka browsing, suruh restart tuh laptop kalian. Itu di scanningnya sendiri. Udah selesai, nanti balik lagi ke semula, laptop kalian aman lagi. Nah, itu hebatnya dari bawaan Windows 10. Nah, kalau saya cuma pakai antivirus itu 2 teman-teman ya. Kalau saya menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 yang saya gunakan itu udah bawa Windows Defender aja. Yang satu lagi yang saya bawa itu antivirus buatan Indonesia ya, Semadaf ya. Pasti di sini akan ketawa, wah pakai Semadaf, apaan tuh Semadaf ya? Semua orang akan mengejek yang namanya Semadaf teman-teman. Tapi ketahuilah, Semadaf itu kalian gunakan diperuntukkan untuk apa? Nah, saya tanya dulu, kalian peruntukan Semadaf untuk apa? Kalau kalian gunakan Semadafnya itu untuk sistem kalian, scanning sistem kalian, scanning laptop kalian, itu salah. Kapasitasnya dia nggak di sana. Kalian salahnya. Nah, kalau misalnya saya menggunakan Semadaf, saya gunakan Semadaf itu hanya untuk men-scanning flash disk yang keluar masuk di laptop saya. Nah, saya tidak menggunakan Semadaf itu untuk scanning sistem saya, partisi C saya, partisi D saya, partisi E saya nggak gunakan ke sana. Tapi saya hanya peruntukan untuk keluar masuknya flash disk yang masuk ke laptop saya. Nah, di sini beda ya. Beda. Penerapan Windows Defender bawaan Windows 10 itu adalah untuk sistem saya, tapi untuk keluar masuk flash disk yang akan masuk ke laptop saya itu saya menggunakan Semadaf karena itu yang lebih efektifnya teman-teman gitu loh. Semadaf itu cocok di sana gitu. Jadi kalau kalian ketawa, nah saya kembalikan lagi, kalian ketawa di dalam bentuk apa? Kadang persepsi kita sama tentang Semadaf itu gini, kalian ngikut juga, tapi kalian nggak paham penerapannya di mana gitu. Kalau kalian gunakan Semadaf itu cocok untuk flash disk. Kenapa? Dia langsung men-scan. Apapun yang masuk kalian di scan-nya langsung. Masa ada virus apa enggak? Gitu. Nah, saya gunakan hanya untuk itu doang. Tapi kalau untuk sistem pasti Windows Defender seperti itu, teman-teman. Nah, paham ya seperti itu. Boleh nggak Pak? Saya nggak menggunakan Semadaf, tapi saya menggunakan Windows Defender aja boleh? Boleh, gitu. Nah, makanya kita harus paham dulu seperti apa konsep kerjanya, baru kita gunakan seperti itu. Banyak saya ketemu, kalau saya bilang saya gunakan Semadaf doang dan banyak yang ketawa, tapi kita nggak tahu bahwa Semadaf itu juga punya power bagus kok, tapi untuk di mana gitu loh ya, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira, paham ya? Kita lanjut lagi. Lapisan sistem komputer. Nah, ini lapisan tadi ya. Pertama itu adalah hardware komputer. Kemudian ada yang nama sistem operasi yang biasanya sekalian include dengan utilitiesnya. Kemudian program aplikasinya. Nah, ini siapa nih yang merancang? Siapa nih yang ngebuat? Itu adalah desainer dari sistem operasinya. Dari hardware-nya. Kok operating system hardware-nya maksudnya ya di sini. Hardware-nya, komputer ini siapa yang merancang? Bukan sistem operasi desainer di sini ya, bukan ya, tapi hardware desainernya sebenarnya siapa? Yang bikin hardware-nya siapa? Ya, karena banyak perusahaan yang bikin itu ya teman-teman. Ada produk dari Intel ya, dia buat prosesornya. Ada produk dari AMD, dia juga buat prosesornya. Ada produk dari Asus, dia buat misalnya motherboardnya. Ada produk dari Kingston, bikin motherboard juga. Ada produk dari apa lagi, MSI ya, bikin motherboardnya. Ya banyak ya,
perusahaan-perusahaan yang bikin perangkat-perangkat ini ya. Saya kalau bilang seperangkat, kalian langsung bilangnya alat sholat terus ya. Nah, seperti itu ya. Atau saya aja kali yang ngira-ngira ke sana ya, nggak tahu lah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya bikin RAM, misalnya RAM ini siapa yang buat? Ada yang dari Samsung, ada yang dari Vigen gitu ya, ada dari Kingston, ada dari Corsair dan lain-lain gitu ya. Seperti juga itu juga dengan kartu grafisnya ya, VGA-nya, ada yang dari Nvidia ya, ada yang dari Radeon ya, ada juga yang dari apa lagi? Contohnya grafis bawaan langsung dari Intel misalnya ya kan. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang mendesain hardware-nya. Kemudian ada yang namanya utilities sistem operasi ya. Kembali dulu, utilities sistem operasi. Nah, siapa yang merancang, siapa yang membangun? Yaitu program yang ada di balik perusahaan yang membuat sistem operasi. Apa aja perusahaannya itu, Pak? Yang kita jelaskan minggu kemarin. Ada perusahaan dari Microsoft, dia buat Windows. Ada produk dari perusahaan Apple, dia membuat Mac OS. Ada perusahaan dari Linux, dia membuat macam-macam produk dari Linux-nya ya, seperti Ubuntu, seperti Woody, seperti Debian ya. Nah, yang mana perusahaan Linux ini dia bersifat open source ya, dia gratis, boleh kalian gunakan, boleh kalian kembangkan lagi ya. Nah, seperti itu. Dialah yang merancang sistem operasi, dialah yang merancang utilitiesnya. Nah, perusahaan itulah yang terbesar di dunia komputer ya teman-teman. Kita tidak membahas di dunia smartphone-nya. Kalau dunia smartphone itu ada lagi yang namanya Android, ya enggak? Raksasa terbesar sistem operasi di smartphone sekarang itu adalah Android. Gandeng-gandeng dengan produk Apple, iPhone-nya, ya, iOS-nya, gitu loh. Kenapa Pak? Ada nggak yang bertanya? Kenapa Pak? Kenapa nggak sistem operasi Android itu ada juga di komputer? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Kemudian, kenapa Pak Windows ini nggak ada pula di seluler ya, di smartphone? Ada, ya. Kalau kalian pernah Sony apa ya namanya? Sony Lumia apa ya? Yang Lumia itu. Nah, dia kan menggunakan Windows tuh. Tapi kan tidak terlalu dilirik user sebagai customer, masyarakat, ya enggak? Sama halnya seperti itu. Android buat aplikasi untuk buat sistem operasi untuk komputer, untuk laptop, itu juga harus mikir-mikir dulu. Harus punya persiapan yang besar dulu. Karena apa? Karena di sini sudah punya raksasa terbesarnya apa? Windows. Ya. Dia raksasanya. Orang sudah percaya dengan Windows gitu ya. Orang sudah percaya dengan Linux. Orang sudah percaya dengan dari Macintosh-nya, produk Apple. Dan dia harus benar-benar kelebihannya harus ada untuk ada di ranah komputer. Ini akan menjadi senjata makan tuan sendiri gitu loh. Dia rencana ingin menggadang-gadang bobot OS untuk dunia komputer atau laptop, taunya gagal produk gitu ya. Akhirnya nggak laris, ibaratnya nggak laku gitu penjualannya. Nah, sama halnya yang terjadi dengan sistem operasi Windows yang pernah dijual untuk jaringan seluler, untuk handphone, smartphone. Kan nggak pada laris ya, nggak laku ya kan. Nah, sama seperti itu. Kenapa? Karena udah ada raksasanya adalah Android. Orang sudah percaya dengan menggunakan Android semuanya. Apapun jenis HP-nya, ujung-ujungnya OS-nya pasti Android. Iya nggak? Iya, kecuali produk iPhone. Kalian mau beli HP Samsung, pasti Android. Nggak ada kan sistem operasi Samsung namanya? Nggak ada. Belum ada Samsung bikin sistem operasi. Kalian beli laptop Oppo, bukan Oppo ya, laptop Oppo. Smartphone-nya Oppo, Vivo, ya. Nah, sebangsa-sebangsa apa ya? Nah, itu kan Android juga sistem operasi. Nggak ada sistem operasi Oppo, sistem operasi Vivo, nggak ada. Kecuali kalian beli laptop, smartphone-nya produk dari Apple, iPhone. Pasti sistem operasinya itu adalah iOS. Nggak mungkin itu akan menjadi Android di sana ya. Nggak mungkin. Nah, inilah bedanya perusahaan yang satu ini ya. Perusahaan satu ini agak beda gitu. Seperti itu juga, maka dia punya raksasa tersendiri, dia punya penguasa tersendiri di ranahnya yang mana. Kalau misalnya di dunia laptop ya udah 3 itu doang. Kalau nggak Windows, Linux, ya udah Macintosh.
Tapi kalau di dunia smartphone pasti Android, karena semua jenis pasti Android apanya. Kemudian iOS, karena itu kenapa dia sedikit ya, karena dia kan cuma untuk diperuntukkan produk Apple aja. Tidak pernah Samsung menggunakan sistem operasinya iOS gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, disinilah merancangnya adalah perusahaan-perusahaan dari perusahaan tadi itu. Nah, seperti ini. Kemudian ada namanya program aplikasi. Ini siapa yang akan menggunakan ya? Kita yang akan menggunakan program aplikasi tadi ini ya. Maukah Office kah, maukah browser kah, maukah Windows kah, maukah teman-temannya ya. Nah, sekaligus juga sebagai programming yang akan membuat program aplikasi ini. Ya, pasti ada programming yang membuat aplikasi ini, ya kan? Membuat aplikasi apa misalnya Office, siapa yang buat? Ya masih perusahaan Microsoft, kan dia yang merancang, ya kan? Nah, kita yang akan menggunakan seperti itu. Program aplikasi di sinilah tempatnya kita menggunakan dan memanfaatkan program aplikasi. Buat apa itu, misalnya mau mengeksekusi program kan, misalnya buat program kan, misalnya kan di sini juga ranahnya apa? Kan contoh softwarenya kan banyak. Ya kan? Bukan berarti software di sini ini hanya diperuntukkan untuk kita browsing, kita bikin surat, kita mendengarkan musik, menonton video. Enggak. Aplikasi di sini juga ada buat kita menjadi seorang program ya, untuk codingan seperti Java, seperti VB, seperti apalagi contoh-contoh yang lainnya, Eclipse ya, seperti Fox Pro, seperti Android Studio misalnya. Nah, seperti itu. MATLAB dan lain-lain. Di sini juga kita eksekusi. Di sini juga kita sebagai user bisa menggunakannya. Nah, seperti itu. Paham ya, teman-teman? Nah, di bawah disinilah letaknya dari sistem operasi yang sekalian include dengan utilities-nya gitu, ya. Utilities. Apa contoh-contoh utilities yang pernah kalian manfaatkan dari sistem operasi? Nah, tanpa misalnya kalian install itu software, setelah install OS ya, itu apa yang kalian pernah manfaatkan ini nih, utilities dari OS ini nih. Kalian pernah dengar yang paling sederhana deh ya, yang bawaan langsung dari itu tinya. Misalnya aksesorisnya lah ya, utilities kan sekalian include. Misalnya Paint, yang kalian gunakan Paint ya. Paint ya, bukan Paint Avatar ya, bukan ya. Paint ini di mana sih? Oh, Naruto ya, Paint ya. Oh iya iya iya. Nah, Paint ya, untuk edit-edit sedikit sederhana. Kemudian ada yang namanya WordPad ya, seperti Word, Microsoft Word ya. Maksudnya ini adalah program-program sederhana yang bisa juga dimanfaatkan kalau kalian tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang belum kalian instalkan di sananya. Nah, kalau kalian kita fokus ke utilities, pernah kalian menggunakan sistem restore di dalamnya? Pernah nggak kira-kira? Pernah kalian menggunakan sistem defragment di dalamnya? Nah, apa tuh? Nah, ini adalah utilities yang dibawa bawaan dari sistem operasi. Contohnya, apa tadi itu yang saya restore? Restore tuh apa gunanya? Saya dulu paling sering menggunakan restore waktu saya menggunakan Windows XP ya, teman-teman. Windows XP di bawah Windows Vista. Di bawah Windows 7 ya. Tahun-tahun berapa tuh? Tahun 2011, 2010. 2009 kalau nggak salah ya, waktu tahun-tahun itulah ya, saya menggunakan Windows XP teman-teman. Komputer saya belum punya laptop, saya gunakan komputer Windows XP. Kalau sekali-kali dia kena virus ya, kalau sana kan waktu itu virusnya lagi merajalela, antivirus kita juga abal-abal gitu ya. Nah, kena virus itu saya terkadang kalau misalnya udah nggak bisa di scan apa segala macam, udah nggak bisa lagi, itu jalan satu-satunya terakhir sebelum instalasi, kalau apa itu pasti saya restore. Restore gunanya apa? Untuk mengembalikan ke jadwal-jadwal sebelumnya pernah dibuka. Nah, sekarang kena virus. Dia bisa mengembalikan jadwal kondisi komputer kita ke kemarinnya atau ke seminggu yang lalunya. Nah, jadi kalau dia kembalikan, otomatis yang keadaan komputer sekarang itu nggak akan ngikut-ngikut ke belakang lagi. Dia akan kembali ke keadaan komputer pada minggu lalu. Misalnya pada minggu lalu pas hari ini kita udah install banyak aplikasi, misalnya aplikasi Office, aplikasi itu segala macam udah banyak kalian install ya. Kemudian kalian restore lagi ke minggu kemarin gitu, minggu yang lalu misalnya. Dan di situ ternyata pas hari ini tuh ada virus juga gitu ya. Itu juga aplikasi-aplikasi yang kalian install itu juga nggak akan kelihatan lagi.
Karena apa? Karena kita kembalikan lagi keadaan sistem kita gitu loh. Nah, seperti itu tuh saya sering menggunakan sistem restore ya. Sampai Windows 7 itu masih ada, Windows 8, Windows 10 juga masih ada kayaknya ya. Nah, kemudian defragment. Utilities dari sistem defragment. Defragment ini apa? Defragment adalah gunanya untuk memperbaiki keadaan dari hard disk data kita di dalam hard disk. Dia akan mendefragment ya, apa namanya? Ibaratnya di dalam data kita itu akan ada seperti merah-merah, seperti error-error gitu. Dan itu akan diperbaiki lagi ya. Data kita di dalam hard disk. Nah, sehingga laptop kita itu nanti akan menjadi smooth lagi, semakin cepat lagi. Defragment tuh contohnya utilities bawaan dari sistem operasi. Tapi banyak dari kita jarang menggunakan ini nih. Jarang. Ya, jarang kita menggunakan. Kita lanjut lagi. Nah, ini OS sebagai pengelola sumber daya. Nah, kita ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ini adalah sistem komputer. Sekumpulan perangkat dari komputer, ada memorinya, ada I/O kontrolnya gitu ya. Banyak I/O kontrolnya. Banyak ya. Kemudian ada prosesornya yang bekerja di sini. Ada kontrol I/O-nya misalnya ini ke printer, ke keyboard, ke mouse, kemudian ada kontrol I/O ke kamera misalnya, ke monitor misalnya ya. Kemudian kontrol I/O ke storage-nya, misalnya ini hard disk kita ya, hard disk-nya kita. Kemudian ada kontrol I/O ke DVD room-nya kita, kontrol I/O ke flash disk-nya kita gitu ya. Nah, kan seperti itu sistem komputer, di dalamnya ada prosesornya. Kemudian kita lihat bagaimana sistem operasi bisa memberikan perintah ke sebuah printer. Nah, bagaimana tuh ke printer itu bisa kita perintahkan dan dia bekerja gitu ya, dia nge-print gitu ya. Nah, itu adalah dikontrol dan dikelola oleh sistem operasi gitu. Contohnya port I/O controller dari storage-nya. Nah, bagaimana cara kalian bisa mengambil data di dalamnya, misalnya di partisi D-nya? Otomatis kalian akan ke sini dong. OS juga akan melihatkan partisi D. Kemudian akan dilihatkan folder-folder yang pernah kalian buat. Kemudian akan dilihatkan di mana filenya kalian bikin, di mana kalian posisikan. Ya. Kemudian diambilnya, kemudian diproses di sini. Kemudian mungkin yang kalian ambil di sini adalah sebuah laporan yang perlu kalian print, mungkin tugas. Diambillah dari sistem operasi di sini. Diarahkan sesuai dengan perintah-perintah yang kalian lakukan. Kalian buka di Microsoft Word. Kalian besarkan dan kemudian posisinya udah di sini. Ya kan? Diproses apa yang kalian perintahkan itu, apa yang kalian bikin situ, entah diketik entah apakah di sini diprosesnya semua. Kemudian mau kalian print, bagaimana caranya sistem operasi mengaturnya bahwa di print ditaruhlah di posisi kontrol I/O-nya yang di sini dan masuklah kepada printer. Dan nggak pernah sekali-kalinya sistem operasi salah baca perintah yang kita perintah print tapi dia masuk ke kamera gitu ya, masuk ke kamera dia ya. Nah, itu nggak akan pernah salah sistem operasi dalam mengelola sumber dayanya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ini storage seperti yang dikit ini ya, kalian kelihatan nggak ya storage? Kenapa ini dibagi Pak? Ini ada OS, ada program, data. Kan storage kita seperti itu, hard disk kita di dalam komputer kita, di laptop kita kan seperti itu. Ada sistem operasinya yang disimpan data-datanya di dalamnya. Di mana tuh biasanya sistem operasi disimpan? Di partisi C ya, partisi C disimpan semua. Kemudian dibagi lagi, nanti ada program apa yang diinstalkan di dalamnya semua, ya kan? Kemudian data kita yang paling banyak biasanya biasanya kita taruh di partisi D, partisi E gitu ya. Tapi apapun yang kita instalkan biasanya itu diinstalnya kan di partisi C gitu ya. Nah, seperti ini susunannya di dalam storage kita, teman-teman. Nih, seperti ini. Seperti ini. Dan seperti inilah caranya sistem operasi ini nih yang akan mengontrol semuanya ini. Gitu. Makanya saya kalau bisa di partisi C itu saya jarang meletakkan data-data saya di partisi C. Kenapa? Karena itu saya tahu bahwa di situ ada tempat taruhnya posisinya sistem kita, tempat taruhnya OS-nya kita, data-data sistem operasi kita itu di situ ditaruh, ya. Agar apa? Agar bisa menjalankan komputernya kita, laptopnya kita. Makanya saya nggak mau ganggu-ganggu partisi C saya. Data saya taruh partisi D misalnya, F misalnya. Tapi kalau misalnya di C itu saya nggak mau naruh-naruh data biasanya.
Kenapa? Karena saya kepingin partisi C itu space-nya rada besar. Agar apa? Agar di situ tempat instalasi semuanya di sana, di partisi C. Nah, bisa nggak Pak kalau misalnya kita instalasi program taruhnya di partisi D? Bisa. Bisa kok, kenapa nggak? Tapi pada umumnya orang pasti naruhnya di partisi C. Kenapa? Karena lebih, ibaratnya kita lebih disiplin, lebih atur-atur aja gitu ya. Tempat instalasi taruhnya di partisi C. Untuk data-data disimpan taruh di partisi D, partisi E gitu. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti di Android kita ya. Android kapasitasnya beli 32 GB ya. RAM-nya 4 GB, 2 GB misalnya. Penyimpannya aja, kita fokus ke penyimpanan. Media penyimpanan internalnya adalah 32 GB. Pas kalian aktifkan HP-nya, kalian buka, katanya 32 GB. Kok ujung-ujungnya cuma tinggal 27 GB ya? Kok ujung-ujungnya tinggal 25 GB ya? Belum lagi install apa-apa gitu ya. Ingat teman-teman, storage ini dia untuk menyimpan sistem operasi Android-nya juga gitu ya. Makanya dia nggak akan penuh sampai 32. Yang katanya 32 itu total semua apapun yang ada udah diinstalkan ditaruh di sana. Jadi totalnya tuh 32, bukan berarti 32 yang dibilang itu adalah media yang bisa kita gunakan gitu loh. Tapi 32 itu udah dibagi-bagi, udah disimpan untuk instalasi Android-nya. Media penyimpanan Android-nya itu udah ditaruh juga di 32 GB tadi. Makanya dia berkurang menjadi, kadang kita lihat waktu kita beli itu handphone, pasti dia tinggal 20 GB, 27 GB, 25 GB. Nah, itu 7 GB lagi kemana? Ada yang nanya kan? 9 GB lagi ini kemana? Itu udah dipakai oleh OS Android-nya gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, makanya banyak yang nanya itu kenapa sih katanya 32. Tahu-taunya cuma dikasih 27. Ini kayaknya HP-nya HP nggak ori nih gitu ya. HP black market gitu ya. Nggak, kalian salah. Bahwa sebenarnya OS pun ditaruh di sana sebenarnya, seperti itu. Laptop kita juga gitu, laptop. Hanya saja kan laptop kita udah dibagi-bagi per partisi gitu. Kalau misalnya smartphone kan enggak, kan seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, service pada sistem operasi. Adanya program development, ya, editor, ya, debug. Nah, service ini ada di dalam sistem operasi. Kita sebagai seorang programmer ini ada debug-debug seperti ini. Maka dia ngasih tahu ya, editornya ada. Kemudian program eksekusinya ada. Ranahnya di sistem operasi juga ada. Nah, kemudian kita akses kontrol I/O device-nya ya. Bagaimana sebuah sistem operasi bisa menjalankan perintah bahwa ini waktunya ngeprint, ya udah printer harus berjalan untuk ngeprint. Ya, ini waktunya adalah scanner ya. Sekarang waktunya scanner. Bagaimana perintah scanner itu bisa scanner? Hanya kita dengan mengklik-klik saja lewat komputer. Nah, itu adalah service dari SO-nya. Dialah yang mengelola, dia yang mengendalikan, dia yang memerintahkan dari perintah yang kita terima, dia yang mengerjakan di dalam tuh. Dia yang memerintahkan ke hardware-nya. Printer, kamu ngeprint sekarang ya. Scanner, kamu sekarang scan ya. Speaker, sekarang waktunya kamu dengerin suara ya. Tuh bos kamu mau dengerin musik kan gitu contohnya. Nah, seperti itulah fungsi dari sistem operasi. Kemudian control access to file ya, bagaimana cara kita bisa mengakses file-file data-data kita di dalam. Kemudian sebagai sistem akses ya, semuanya pasti kita mengakses lewat laptop kita, lewat komputer kita di dalamnya, seperti itu. Pasti di sana semua kan kalian simpan data-data file-filenya, makanya menjadi sistem akses. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, secara perkembangan sistem operasi udah jam berapa menit ini? Waduh, udah 38 menit ya sejarah perkembangan sistem operasi. Secara perkembangan sistem operasi ini juga tidak lepas dari perkembangan dari komputer, teman-teman ya. Perkembangan komputer juga mengikuti dari perkembangan sistem operasi itu mengikuti dari perkembangan komputernya juga ya. Komputer inilah dirancang dulu baru sistem operasinya ngikut ya. Kita udah tahu dulu bahwa komputer generasi pertama itu adalah komputer dengan teknologi vacuum tube-nya dan juga komputer yang tidak adanya sistem operasi di dalamnya, hanya seperti perangkat mesin aja yang besar gitu ya, tapi nggak bisa digunakan apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi transistor. Di sini sudah mulai adanya sistem operasi, walaupun bisa dijalankan dengan batch system. Apa tuh batch system? Baru menjalankan satu program, selesai baru masuk lagi program selanjutnya, selesai baru masuk lagi program selanjutnya, seperti itu. Kemudian baru masuk ke program multiprogramming. Nah, sudah bisa melakukan
Programnya multi programming, lebih dari satu ya. Sorry ya, suaranya rada bising ya. Ada yang lagi saya stop bentar. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Tadi bising banget ya. Nah, multi-programming. Disinilah sebuah sistem operasi bisa menjalankan program secara multi, ya lebih dari satu. Kemudian zaman sekarang personal komputer ya lebih-lebih dari satu ya. Kemudian ada yang paralel distribusi ya. Ini seperti apa penerapannya kalau pada sistem operasi. Kita lihat berdasarkan perkembangannya komputer ini juga. Yang pertama, pengelolaan secara serial ya. Ini terjadi pada komputer lama. Yang mana komputer lama ini juga belum menggunakan sistem operasi di dalamnya ya. Baru hanya pengguna langsung berinteraksi dengan hardware ya. Otak-atik ini ya, otak-atik mesin ini ya, tekan-tekan kesentrum gitu ya. Ya seperti itu kira-kira ya, karena dia belum ada sistem operasi, belum ada program yang bisa dijalankan di dalamnya. Mungkin ada program-program mesinnya kan kita nggak tahu ya, tapi bukan itu sistem operasinya. Nah gitu ya, seperti itu. Makanya ini sesuai dengan komputer generasi pertama, bahwa komputer generasi pertama itu belum ada sistem operasinya. Nah seperti itu. Lanjut lagi, ini adalah sistem batch sederhana. Sistem batch ini apa? Kalau kita baca, job, file atau perintah OS dipersiapkan secara offline. Sekumpulan batch atau job diberikan pada OS sekaligus. Hanya saja OS memproses jobnya satu per satu. Nah, makanya dia dibilang dia sistem batch. Ya, unit programming, intinya unit programming. Dia mengerjakan program satu demi satu, belum bisa multi gitu loh. Tidak ada interaksi manusia dengan komputer. OS mengoptimasi pengguna sumber daya. Kita lihat seperti apa contoh sistem box ini pada dulunya gitu ya. Seperti ini nih teman-teman. Kita lihat gambar simulasi ini. Nih, bagaimana nih orang dia melakukan pekerjaannya, ada masukkan datanya, misalnya apa ya dimasukkan sini ya. Data, misalnya anggaplah data gitu ya. Masukkan ke dalam reader. Baru diproses di tape drive-nya, ya kan? Barulah menjadi sebuah tip misalnya, ya. Nah, kemudian langkah ini baru masuk ke langkah kedua, ya. Diinputkan lagi, kemudian masuk ke dalam sistem, diproses, baru menjadi output tape, ya. Kemudian proses ini barulah masuk ke printer. Untuk apa? Mungkin data di dalam tape ini bisa jadi disk ya, bisa jadi kepingan CD, bisa jadi seperti kalau zaman dulu ya itu disket namanya ya, disket tuh piringan itu ya. Nah, baru masuk ke sini ke printer, barulah di print misalnya. Tahapan ini seperti ini. Nih. Nah, seperti itu. Maksudnya diselesaikan dulu satu demi satu. Ini dulu, baru bisa pakai ini gitu. Kalau misalnya kita program dengan komputer, sederhananya program band ini itu seperti ini nih. Kita menjalankan program. Dia berjalan, kemudian ada waktu tunggunya, berjalan lagi, waktu tunggu lagi. Hanya satu program teman-teman, dia bisa menjalankan satu program. Selesai dulu program A, sampai selesai-selesainya, baru masuk program B. Nah, tapi pada sistem bug itu tidak bisa, karena dia belum multi programming. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari itu yang dimaksud dengan sistem bug tadi. Sistem bug tadi, dia baru menjalankan program satu demi satu gitu. Ya. Lanjut lagi, sistem bugs multi programming. Nah, ini disinilah program bisa menjalankan secara multi programming, walaupun belum banyak gitu ya, tetapi setidaknya sudah multi. Nah, sesuai dengan komputer generasi ketiga, dia sudah multi juga. Di situ OS-nya, programnya berjalan. Contohnya, program A berjalan, ada waktu tunggu, jalan lagi, ada waktu tunggu. Kemudian program B juga berjalan ya, tunggu dulu karena di sini berjalan mau program A, barulah jalan program B. Kemudian waktu tunggu, karena di sini berjalan program A, maka dia masih wait sampai di sini. Kemudian jalan lagi programnya, baru tunggu. Kalau kita kombinasikan, itu ilustrasinya akan seperti ini. Program A jalan, program B jalan. Waktu tunggunya A itu, waktu waitnya A itu dari sini sampai ke sini, waktu B itu sini sampai ke sini, ya kan? Kemudian waktu tunggunya lagi lanjut. Nah, dia udah kombinasi seperti ini. Inilah multi programming. Ya, ini dua program. Kalau misalnya tiga program seperti apa? Seperti ini. Program jalan, program A jalan, rain, tunggu, jalan lagi, tunggu. B juga seperti itu. Dia wait dulu karena ada program A. Jalan, tunggu, baru jalan lagi. Kenapa? Karena di sini sedang jalan program A. Dia tidak bisa menjalan dari sini. Nah, C begitu juga. Nah, tunggu, kenapa? Program A, program B jalan. Baru C jalan,
with, berjalan lagi, baru tunggu. Kalau kita kombinasikan akan seperti ini kombinasinya nih. A B C jalan terus with, A B C jalan with. Ya, seperti itu. Multi programming. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah bisa menjalankan lebih dari satu gitu. Nah, berurutan ya. Kalau kita lihat di sini adalah berurutan dia. Nah, kalau kemudian ada yang namanya sistem time sharing ya. Kalau kita baca, pengguna multiprogramming dapat menghandle beberapa job secara bersamaan. Yang kedua, beberapa user dapat mengakses secara simultan. Yang ketiga, waktu yang diperlukan prosesor adalah hasil sharing dari beberapa user. Bisa sharing, bisa komputer itu bisa sharing kalau sekarang kita gunakan ya. Ini terjadi pada zamannya sekarang ini, pada saat personal komputer dan udah pada jaringan lah, komputer jaringan ya, udah bisa jaringan, pasti bisa sharing data ya, bisa kita sharing data. Sederhana seperti ini ilustrasinya teman-teman. Nih misalnya ini monitor ya. Nah ini saya dapat gambarnya kurang jelas ya, ini maksudnya satuannya apa, megahertz kah, apakah gigabyte kah atau megabyte ya, kita anggap aja lah sini angka gitu ya, kita anggap aja seperti angka dulu. Misalnya komputer kita yang pertama, kita punya kerjaan yaitu mengerjakan job pertama. Kita anggaplah dalam komputer ini punya ukurannya ada free 32.000. Kemudian job kita ada 2.000 jobnya. Anggap gitu ya, karena angkanya nggak jelas ini satunya apa. Kita anggap seperti itu. Ini ilustrasi saja. Job pertama 2.000. Ya kan? Kita selesaikan, saat dia selesai masuk ke yang B, masuk pula di situ job kedua 2.500 dikerjakan ya. Job kedua belum selesai, pada kebagian C itu masuk job 3 yang kita kerjakan. Ya sama-sama dikerjakan, berarti udah multi dong di sini, multi ya enggak. Kemudian yang gede itu job kedua, ketiga selesai, ini selesai. Tapi pas selesai job 1 masuk. Nah, job yang udah kerja-kerjaan tadi dia masuk lagi nih di sini. Tapi job 2 belum selesai gitu ya. Jadi dia bisa masuk gitu loh. Walaupun ini udah selesai. Jadi ibaratnya keluar masuk bebas di sini, bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini job 1, job 2 sedang berjalan. Ternyata pada tahap yang selanjutnya job 1, job 2 belum selesai, job 4 masuk. Berjalan juga nggak masalah sama komputer, kan dia udah multi. Kan dia udah sharing, udah biasa, udah seperti komputer udah yang bisa enak kita gunakan. Nah, pada saat selesai job 4, job 1 selesai misalnya. Mana nih tadi? Job 4, job 1 selesai. Tinggal job 2. Nah, tinggallah pada F ini tinggal job 2 aja lagi gitu loh. Nah, ini di sini bukan mengartikan bahwa job 2 ini adalah biang keroknya ya, bukan ya. Bukan. Ya, tapi di sini adalah simulasi bagaimana komputer itu kita kerjakan seperti itu sekarang. Iya enggak? Iya. Kalian bisa bikin laporan, berarti kalian buka Microsoft Office, ya enggak? Ya kan, buka Microsoft Office. Ternyata kalian di sini buka Microsoft Office, kalian boring nih, ya enggak? Bikin laporan, kalian buka Winamp, ya enggak? Sambil dengerin musik, ya kan? Kemudian laporan tetap berjalan, bosan dengerin musik, saya mau searching dulu dah, nah, ya kan? Ya udah, kalian close itu, masuk lagi ke browsingnya, ya kan? Nah, tahap selanjutnya, browsing cukup, browsing juga, tapi saya mau dengar musik lagi, ya udah masuk lagi yang job tadi yang di sini, masuk lagi ke sini gitu ya. Jadi kita bisa buka-buka masuk gitu ya. Nah, seperti itu kan, itu yang kita rasakan sekarang gitu loh. Ya enggak, sistem sharing lagi. Bagaimana sistem sharing bekerja? Nah, kalau saya dulu saya pernah mencoba itu adalah instalasi. Instalasi waktu itu masih tidak menggunakan flash disk ya, jarang menggunakan booting via flash disk. Semuanya menggunakan kepingan CD gitu. Dulu saya pernah mengalami bahwa komputer satu ini dia tidak ada CD ROM-nya, sedangkan komputer ini perlu diinstalasi ulang. Waktu itu di labor ya, bukan labor di kampus ya, tapi waktu saya di sekolah dulu ya. Nah, kemudian komputer sebelahnya itu udah diinstalasikan OS-nya dan dia punya DVD-nya. CD ROM-nya itu punya dia. Dan kebetulan di belakangnya jaringannya itu jalan teman-teman. Jaringannya itu bisa kita kendalikan dengan membuat IP address, bikin jaringan lokal. Dan udah saya bikin seperti itu. Saya siasati aja, daripada kita bongkar-bongkar harus beli pula ini CD-ROM untuk komputer ini, nggak perlu. Saya akali saja, saya bikin jaringannya, saya bikin dia berulang. IP address-nya kita buatkan, kita atur agar terkoneksi komputer satu dengan komputer 2 tadi yang udah selesai diinstalasi. Kemudian saya sharing.
Kita bikin API address-nya, kemudian kita koneksikan. Dia udah ada saling connect, kita sharing DVD room yang dari komputer B tadi. Nah, di sana saya memasukkan kepingan CD-nya. Tapi yang instalasi yang sebenarnya yang diinstal itu adalah komputer yang di A. Dan itu bisa dilakukan teman-teman ya, bisa dilakukan. Saya dulu seperti itu gitu loh. Jadi dengan komputer teman yang di B itu bisa kita memanfaatkan sumber dayanya di sana hanya untuk menginstalkan di komputer A. Nah, seperti itu bisa, seperti itu kita lakukan. Nah, itu adalah enaknya dari sharing tadi ya. Sharing itu enak seperti itu. Kita bisa berbagi data gitu ya tanpa diketahui gitu ya. Seperti itu. Lanjut lagi, kemudian arsitektur sistem operasi. Ini udah berapa menit sih? Waduh, udah 50 menit ya. Saya ngomong aja ya. Sistem operasi. Nah, arsitektur sistem operasi ada 4. Virtual machine, monolithic, layered, client server. Ini apa? Nah, kalau kita jelaskan, di sini tidak ada teman-teman ya. Nah, kenapa ini tidak ada? Nah, ini saya tugaskan buat kalian. Nah, dengar baik-baik ya. Buatlah tentang 4 ini, arsitektur sistem komputer. 4 ini carilah keterangan, pengertian, ya segala macam yang berhubungan dengan 4 ini ya. Carilah selengkapnya, sebagus-bagusnya tentang apa, simulasinya kalau bisa, ya bikin dalam bentuk laporan. Ya teman-teman jelas ya, teman-teman ini jelas ya, saya langsung ditekan di sini. Saya nggak umumkan lewat classroom, tapi lewat video ini aja langsung nyambung gitu ya. Bagi kalian yang menyimak dari awal sampai akhir, tahulah kalian tugas ini. Bagi yang tidak, ya udah kalian kerjakan aja tugas kalian kalau kalian tahu gitu ya. Biarkan aja teman-teman yang lainnya ya. Kerjakan ini dalam bentuk laporan. Laporan tidak perlu seperti makalah bab 1, bab 2, bab 3 nggak perlu. Bikin cover, langsung isinya. Udah gitu aja ya. Bikin formatnya PDF, file PDF. Seperti biasa formatnya ya, kelas, NPM, nama ya, tapi formatnya PDF ya. Nah, seperti itu. Seperti tugas format seperti tugas minggu lalu. Seperti itu. Waktunya 1 minggu, uploadnya besok di hari Jumat mendatang. Hari Jumat mendatang gitu ya. Paham ya? Ini tugasnya. Silahkan dikerjakan aja dan nggak perlu tanya-tanya. Kalau kalian udah nyimak ini, tahu kalian ada tugas, kalian kerjakan aja ya. Nggak usah tanya-tanya ke teman-temannya ya. Biarkan teman-temannya usaha sendiri. Kalau dia tahu ada tugas pasti dia kerjakan gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Kalau tidak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.